Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial di SD, bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap lingkungan sosial, budaya, dan geografi yang ada di sekitarnya. Peran IPS dalam pendidikan dasar sangat penting karena berkaitan dengan pembentukan karakter dan keterampilan sosial siswa. Untuk memahami kebutuhan pembelajaran IPS di SD, penting untuk melihat perbedaan dan persamaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. 1. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang lebih terstruktur dengan mengedepankan pendekatan saintifik, yaitu melalui proses pengamatan, bertanya, eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Dalam IPS, siswa diajak untuk berpikir kritis dan menemukan fakta melalui kegiatan yang konseptual dan ilmiah. Nana Syaudi Sukmadinata berpendapat bahwa kurikulum 2013 berfokus pada perkembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran IPS di kurikulum 2013. Yang pertama yaitu tematik terpadu. IPS diajarkan dalam konteks tema yang menyatu dengan mata pelajaran lain seperti IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Yang kedua, pendekatan saintifik. Pembelajaran berfokus pada 5 langkah, yaitu observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ketiga yaitu penilaian autentik. Menggunakan berbagai metode penilaian seperti penilaian proses dan produk hasil kerja siswa. Yang keempat, pengembangan sikap. Fokus pada pengembangan sikap spiritual dan sosial di samping pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Guru didorong untuk memberikan proyek-proyek yang menghubungkan IPS dengan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan dalam pembelajaran IPS di kurikulum 2013. Yang pertama yaitu buku dan materi tematik. Penggunaan buku tematik sebagai bahan ajar. Yang kedua, pendekatan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Guru diharapkan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis siswa. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Guru harus mampu memfasilitasi proses belajar yang lebih aktif dan dinamis, sesuai dengan langkah-langkah saintifik. 2. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka muncul sebagai respon atas berbagai tantangan di era modern, termasuk dampak pandemi yang mengubah cara pembelajaran di Indonesia. Kurikulum ini lebih fleksibel, memberi kebebasan kepada guru dan sekolah dalam mengatur proses pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Nadia Makarim. Kurikulum merdeka memberi ruang lebih luas bagi guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran IPS di kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Fokus pada pengembangan karakter siswa melalui berbagai proses yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kebinekaan, dan kemandirian. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi. Guru diharapkan mampu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar setiap siswa. Yang keempat, interdisipliner. Walaupun mata pelajaran tetap dipisah, siswa diajak untuk memahami keterkaitan antar disiplin ilmu dalam kehidupan nyata. Yang kelima, penggunaan teknologi. Pembelajaran menggunakan teknologi sebagai alat bantu memperkuat pengalaman belajar siswa melalui media digital. Kebutuhan dalam pembelajaran IPS di kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kebebasan guru dalam merancang pembelajaran. Guru memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan materi, metode, dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Yang kedua, pengembangan proyek nyata. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam proyek berbasis pengalaman nyata yang mengasah kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi. Yang ketiga, integrasi teknologi dan kreativitas. Pembelajaran berbasis teknologi didorong untuk meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Perbandingan kedua kurikulum. Kurikulum 2013 lebih terstruktur dengan pendekatan saintifik, sementara kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberi ruang inovasi. Penilaian di kurikulum 2013 bersifat autentik dan berbasis proses, sementara di kurikulum Merdeka lebih ditekankan pada penguatan karakter dan keterampilan hidup. Proyek pembelajaran menjadi fokus utama di kurikulum Merdeka, terutama dalam konteks penguatan profil pelajar Pancasila, sedangkan di kurikulum 2013 proyek didorong, tetapi lebih terpadu dengan tema. Kesimpulan, pembelajaran IPS di SD, baik dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, sosial, dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum 2013 memberi pendekatan yang lebih saintifik dan tematik, sedangkan kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas yang lebih besar serta fokus pada proyek nyata dan pengembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Itu saja penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.